Kok masih sepi pembeli ya? Padahal iklan kata kunci sudah saya pasang. Pertanyaannya, sudahkah iklan kata kunci tersebut disetting dengan benar? Berikut pengalaman kami sebagai staff seller Shopee semenjak tahun 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, Mbak dan Sis, terima kasih masih setia dengan channel kami ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara menaikkan iklan secara gratis. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan bahas bagaimana lagi yang berbayar. Shopee itu ada 3 jenis iklan berbayar. Yang pertama, iklan kata kunci. Yang kedua, iklan produk serupa. Dan yang ketiga, iklan toko. Dari 3 iklan yang berbayar ini, yang paling populer atau yang tingkat popularitasnya tinggi adalah iklan kata kunci. Untuk itu, kali ini kita akan coba bahas tentang iklan kata kunci ini berhubung adanya keluhan dari Mas Bro, Mbak, dan Si mengatakan, saya sudah gunakan iklan kata kunci, tapi kok toko saya masih sepi. Barangkali perlu kita pahami bahwasanya apa sih sebenarnya tujuan kita melakukan iklan kata kunci ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Tujuan yang pertama, menggunakan iklan kata kunci ini agar produk kita mudah dilihat. Tujuan yang kedua adalah untuk meningkatkan potensi penjualan. Dan tujuan yang ketiga adalah bagaimana budget iklan itu bisa kita atur sesuai dengan klik yang dibayar oleh pembeli. Dari 3 tujuan ini, dan ini merupakan kelebihan daripada iklan kata kunci. Di mana sih posisi kita? Apakah Anda berada pada posisi menggunakan iklan kata kunci untuk melihat lebih mudah? Ataukah untuk meningkatkan potensi penjualan? Ataukah menaikkan iklan dengan menggunakan budget terbatas? Di manakah iklan kita akan ditampilkan oleh Shopee setelah kita menggunakan iklan kata kunci? Ada 2 bentuk. Bentuk yang pertama pada aplikasi, di mana ditampilkan di 2 urutan pertama pada halaman pencarian. Kemudian ditampilkan lagi setelah 3 iklan dan urutan berikutnya. Kemudian pada PC atau laptop, iklan kita akan ditampilkan pada 5 urutan pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah iklan yang menggunakan kata kunci. Berikutnya pada urutan setelah 40 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, bisa kita lihat pada tayangan berikut ini. Nah, untuk PC bisa kita lihat juga tampilannya seperti ini. Coba kita ambil baju tidur. Ditampilkan di 5 urutan pertama seperti yang saya katakan tadi. Ini ada 5 iklan. Urutan pertama ini ada tulisan iklannya. Kemudian setelah itu 5 iklan lagi akan ditampilkan setelah 40. Berarti di baris terakhir itu. Nah, ini dia. Ditampilkan setelah 40 iklan. Berarti di dalam satu halaman ini ada 50 iklan. Yang di dalamnya ada 5 iklan yang menggunakan kata kunci. Di atas 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 5 di bawah yang menggunakan iklan kata kunci. Untuk di Android dapat kita lihat tampilannya seperti ini. Coba kita lihat baju tidur. Nah, baris 1, 2, 1 dan 2 ini adalah yang dikatakan tadi 2 urutan pertama. Kemudian setelah itu 3 produk masuk lagi. Ini
masuk lagi, 1, 2, masuk lagi, 3, iklan. Nah, ini dia yang kita maksud di Android, berada pada urutan kedua halaman hasil pencarian. Nah, urutan paling atas 1, 2 ini iklan. Dari dua tayangan tersebut dapat kita lihat bahwasanya iklan yang berada di paling atas tersebut adalah iklan yang menggunakan kata kunci. Artinya iklan yang berbayar menggunakan kata kunci. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar iklan kita muncul paling atas seperti tayangan tersebut? Ini ditentukan oleh peringkat iklan kita. Sudahkah iklan kita memiliki peringkat yang tinggi? Nah, untuk menentukan peringkat semua iklan itu diperlukan dua hal. Yang pertama, biaya per klik, dan yang kedua, relevansi. Untuk biaya per klik, ini jelas penjual sendiri yang akan menentukan berapa bit yang mau digunakan. Kemudian, biaya per klik ini akan semakin tinggi kemungkinan iklan muncul di atas kalau kita gunakan bit yang semakin tinggi juga. Namun perlu pula kita sikapi bahwasanya tidak hanya biaya per klik saja yang menentukan, tetapi yang kedua tadi, relevansi kata kunci. Nah, ini yang kita maksud pada tayangan video kita sebelumnya, di mana antara tayangan iklan, judul, deskripsi harus kita sinkronkan. Jika ketiganya ini sudah sinkron, maka kemungkinan relevansi iklan kita dengan relevansi kata kunci yang digunakan akan semakin bagus. Dan itu akan memberi peluang semakin tingginya iklan kita ditampilkan, meskipun bit kita rendah. Jadi tidak semata-mata ditentukan oleh bit. Jadi gabungan antara biaya per klik dan relevansi kata kunci. Nah, relevansi kata kunci ini ditentukan pula oleh dua hal. Artinya seberapa relevannya produk kita dengan kata kunci yang kita gunakan. Dan yang kedua, berapa CTR atau persentase klik yang dilakukan oleh pembeli. CTR akan semakin tinggi jika iklan kita memiliki foto yang menarik, kemudian nama yang sesuai dengan judul iklan kita, kemudian penilaian dari produk. Penilaian dari produk ini akan kita peroleh kalau barangnya sudah terjual. Jadi semakin relevan kata kunci yang digunakan, akan semakin tinggi persentase iklan kita ditampilkan. Untuk jelasnya, bisa kita lihat ilustrasi berikut ini, bagaimana perbedaan antara biaya bit per klik yang dipatok dan relevansi tersebut, sehingga memberi peluang iklan kita lebih naik ke atas dengan peringkat terbaik. Pada tabel ini bisa kita lihat ilustrasinya seperti ini. Ada 4 orang penjual A, penjual B, penjual C, dan penjual D. Kemudian biaya per klik atau bit yang dipakai bervariasi mulai dari penjual A 200, penjual B 300, penjual C 400, dan penjual D 500. Masing-masing mereka menggunakan 20 kata kunci. Dilihat dari ini, jika ke-20-nya memang benar-benar relevan, maka peringkatnya seperti ini. Ini peringkat 1, ini peringkat 2, ini peringkat 3, dan yang di atas peringkat 4. Dan ini peringkat 4. Nah, jika seandainya dari 20 kata kunci ini yang setelah diseleksi oleh sistem dan ditemukan hanya yang relevan berbeda dari kata kunci yang digunakan, sebagai contoh, ini kita ambil 18. Ini kita ambil penjual B ditemukan oleh sistem kata kuncinya yang relevan hanya 10. Sedangkan penjual C kata kunci yang relevannya hanya 8. Kemudian penjual D ditemukan kata kuncinya 12 yang relevan. Nah, kita lihat ini juga berbeda tampilannya. Peringkat iklannya berubah. Kita lihat yang paling tertinggi adalah 6.000, yaitu penjual D. Penjual D 6.000, berarti ini peringkat iklannya peringkat 1. Kemudian peringkat kedua di bawah 6.000 itu lagi adalah 3.600. Ini peringkat 2. Dan peringkat 3 yaitu 3.203. Dan kemudian di peringkat 4 ini. Nah, kita lihat terjadi perubahan besar ketika tadi ini nomor 1 dan ini sini nomor 2. Berubah nomor 2 kepada penjual A. Penjual A padahal biaya bit per klik yang dikeluarkannya hanya Rp200, tetapi karena kata kunci relevannya ada 18 buah, maka dia menjadi naik peringkat iklannya karena dari jumlah yang dikeluarkan adalah 3.600. Nah, inilah yang membedakan antara biaya per klik itu dengan kata kunci yang relevan.
Meskipun biaya per klik kita tinggi, tetapi kata kunci yang kita gunakan tidak relevan, kita juga belum tentu naik ke atas untuk mencapai halaman 1 dan halaman 2 sebagaimana yang kita lihat tadi pada tayangan di Android. Nah, di Android kan yang paling di atas itu adalah 1 dan 2. 1 dan 2 itu ini dia yang menjadi 1 dan 2. Nah, dari ilustrasi itu bisa kita lihat bahwasanya tidak semata-mata ditentukan oleh biaya per klik, tetapi juga ditentukan oleh relevansi iklan yang kita gunakan. Relevansinya dalam arti judul, sesuai dengan gambar iklan, sesuai dengan deskripsi, dan sesuai dengan kata kunci yang kita gunakan. Sehubungan dengan pertanyaan kita di awal, sudahkah iklan kita setting dengan benar yang menggunakan kata kunci ini? Nah, bagaimana cara men-settingnya yang benar untuk menggunakan iklan kata kunci ini? Kita lihat tayangan berikut ini. Langkah pertama, kita klik dulu produk, kemudian kita klik iklanku. Nah, setelah itu kita klik iklan kata kunci. Nah, kita pilih produk yang mau kita iklankan. Kebetulan produk terbaru ini ada yang saya bikin khusus, namanya sepatu. Ya, ini. Jadi sepatu ini mau kita iklankan. Nah, sebelum kita lanjut mengiklankan ini, langkah pertama yang juga harus kita pikirkan adalah tentang judul yang kita buat ini. Kemudian nama iklan ini adalah nama file yang kita gunakan di iklan tadi. Ini langkahnya bagaimana, silakan sobat lihat pada video-video kita sebelumnya. Di sana sudah kita jelaskan bagaimana memberi nama pada sebuah gambar. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi di deskripsi, apakah sudah oke deskripsi kita? Sudah. Kemudian yang terakhir kita lihat lagi tagnya. Apakah tag kita sudah menyambung dengan judul, sudah menyambung dengan deskripsi, dan sudah menyambung ketiga-tiganya ini. Berarti sudah sinkron. Nah, itu yang kita maksud sinkron. Jika tidak sinkron yang tiga ini, jadi ini juga pengaruhnya kepada iklanku akan sangat besar. Nah, setelah ini kita rasa cocok, ini kita jabarkan menjadi kata kunci di sepatu olahraga. Nah, kalau sini saya sarankan jangan gunakan sepatu olahraga. Kalau sepatu olahraga terlalu luas, makanya kita jabarkan nanti menjadi 3 kata minimal. Itu seperti sepatu olahraga cewek, cowok, dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada sepatu olahraga kita manfaatkan dengan kesalahan pembeli membuat kata kunci. Olahraga itu seharusnya 1, nah dibuatnya menjadi terpisah. Ini juga kita manfaatkan, walaupun ini tetap dihitung sebagai 3, walaupun terdiri dari 4 kata. Kemudian kita juga bisa lihat persamaan dari sepatu olahraga ini adalah sepatu santai. Nah, kita bisa juga ambil ini menjadi sepatu santai wanita, sepatu santai cewek, sepatu santai cewek, dan seterusnya. Nah, khusus bagi mbak dan sis yang mungkin mau menjual baju tidur, nah ini juga bisa. Jadi jangan digunakan nanti kata kuncinya baju tidur saja, tapi tambah nanti dengan baju tidur jumbo, baju tidur kaos, dan kemudian juga bisa kita buat persamaan dari baju tidur ini apa kira-kira. Nah, seperti halnya baju bobok, kemudian kita tambah dengan beberapa kata kunci lainnya. Oke, kita lanjut mengiklankan ini. Kita klik dulu tambah rekomendasi kata kunci. Nah, di sini Shopee mengeluarkan beberapa kata kunci dan memberikan panduan kepada kita. Maka saya sarankan di sini tidak usah dipakai dulu untuk kita. Ini jangan kita pakai, kita hapus saja semuanya ini, hapus massal, konfirmasi. Nah, setelah itu kita pilih tambah kata kunci. Nah, untuk pilih otomatis ini tidak usah diaktifkan dulu karena untuk iklan yang barangkali pertama kita naikkan dalam iklan kata kunci ini, sebaiknya jangan menggunakan pilih otomatis, tapi tambah kata kunci. Nah, kata kunci yang pertama yang akan kita masukkan, kita lihat dari tabel yang sudah kita siapkan ini. Oke. Kemudian kita enter. Nah, ini dia sepatu olahraga cewek. Oke,
berarti sudah kita dapatkan 17 kata kunci. Nah, dari 17 ini sekarang kita mengatur bid. Nah, untuk mengatur bid ini, biaya per klik ini, itu tergantung kepada kita. Namun saya sarankan untuk awal-awal ini sebelum kita evaluasi nantinya, kita gunakan bid terendah. Bid terendah itu Rp180. Ini bisa atau Rp200. Kita taruh aja dulu dia yang terendah atau minimal 200 kita bikin. Oke, kita bikin 200. Nah, selanjutnya kepada tipe pencocokan. Untuk pencocokan luas ini pada intinya adalah untuk meningkatkan traffic kunjungan atau untuk dilihat. Nah, kalau kita gunakan pencocokan spesifik, iklan ini hanya akan muncul ketika pembeli mengetik kata kunci yang sama di kolom pencarian. Umpamanya baju, sepatu santai cowok, maka ini akan muncul. Tapi ketika pembeli mengetik kata sepatu santai, maka dia tidak muncul. Jadi saya sarankan untuk pertama kali produk di-upload, kita gunakan iklan kata kunci, jangan dulu mengambil kepada pencocokan spesifik. Karena ini berisiko iklan kita tidak akan muncul. Dia sebaiknya digunakan pencocokan luas, jangan dulu spesifik untuk iklan awal. Nanti setelah kita evaluasi, baru bisa kita pilih kepada pencocokan yang spesifik ini. Oke, sekarang kita konfirmasi dan tambah kata kunci. Oke, konfirmasi selesai. Berarti semua iklan kita sudah ada kata kuncinya sebanyak 17. Selesai ini baru kita aktifkan iklan. Nah, untuk di sini ada tawaran untuk iklan produk serupa untuk meningkatkan penjualan. Biayanya hanya 50 per klik. Nah, kalau menurut saya ini tidak ada masalah kita aktifkan. Kenapa? Karena ini juga membantu untuk traffic ke iklan kita. Nah, kita ambil aja tetap biaya per klik yang 50 ini. Karena pengalaman kami selama dari tahun 2018 sampai sekarang ini kami aktifkan. Ini banyak manfaatnya bagi kita ini. Biayanya pun juga sangat rendah dan ini tidak terlalu memboroskan uang kita karena sudah kami cobakan itu langsung. Aktifkan saja. Oke. Nah, berhasil kita top up sekarang. Tidak berapa beda dengan di desktop. Setelah aplikasi kita aktifkan, kita ambil toko saya. Kemudian kita pilih asisten penjual. Asisten penjual, kemudian ada kategori toko buka di seller center. Nah, bagi yang mungkin belum terupdate aplikasinya, silahkan diupdate dulu, nanti dibuka seller center ini baru bisa kita aktifkan. Bukanya via browser ya, jadi via browser artinya tampilnya akan sama dengan tampilan desktop. Oke, berarti kita sudah masuk ke tampilan desktop. Nah, ini dia. Nah, ini iklanku, ini kita klik iklanku. Nah, kita klik. Nah, karena sudah ada, nanti sama dengan tadi kita lakukan klik tambah kata pencarian. Nah, di sini kita masukkan, prosesnya sama dengan via desktop tadi. Nah, sepatu olahraga cowok. Nah, ini dia sepatu olahraga cowok yang tadi juga nampaknya kita lihat dan sudah kita tambahkan. Demikian tadi cara bagaimana menggunakan iklan kata kunci yang benar. Nah, sudahkah seperti itu sobat lakukan? Jika sudah, maka akan kita lakukan langkah berikutnya, yaitu mengevaluasi dan mengoptimasi iklan kata kunci ini. Bagaimana cara mengevaluasi dan mengoptimasi iklan ini? Untuk itu akan kita bahas pada video berikutnya. Nah, jika Anda suka dengan tayangan kami ini, silakan klik like, klik subscribe, jangan lupa bunyikan tanda loncengnya, agar dapat pemberitahuan video-video berikutnya dari kami. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.